Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 30 Juni. UN Eksekutif meloloskan subsidi biaya kuliah bagi siswa di perguruan tinggi swasta sebesar $35.000 Taiwan per tahun. Selain itu, sekolah menengah kejuruan terlepas dari apakah sekolah negeri atau swasta akan dibebaskan dari biaya sekolah. Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan pada Februari tahun depan. UN Eksekutif meloloskan kebijakan merapatkan kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta dan langkah pendukungnya. Dalam hal universitas, biaya kuliah universitas swasta akan disubsidi sebesar $35.000 Taiwan per tahun dan memperluas program subsidi bagi yang kurang mampu di perguruan tinggi negeri dan swasta. Siswa dengan pendapatan keluarga kurang dari $700.000 Taiwan per tahun akan mendapat potongan biaya kuliah $20.000 Taiwan. Siswa dengan pendapatan keluarga $700.000 hingga $900.000 Taiwan per tahun akan mendapat potongan $15.000 Taiwan. Bila memenuhi persyaratan, potongan biaya kuliah maksimal mencapai $55.000 Taiwan per tahun. Untuk pinjaman sekolah, tidak hanya melonggarkan batas pengajuan pinjaman dan bunga, namun pada saat pelunasan pinjaman, masa pembayaran dapat ditangguhkan dan hanya melunasi bunga tanpa perlu membayar pinjaman pokok dari 8 kali menjadi 12 kali. 如果没有补助的话，我不会把私立放在选择里面。有的话或许会比较可以选那种好的私立大学。 Selain itu, pembebasan biaya sekolah bagi siswa sekolah menengah kejuruan juga akan dilonggarkan dari siswa yang penghasilan keluarganya saat ini kurang dari $1,48 juta Taiwan per tahun menjadi gratis bagi siswa SMK di seluruh Taiwan. 针对高中免学费、全面免学费的这部分的，可以有多帮助11万多的学生，总共的经费大概是26亿左右。 Lewat berbagai langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan siswa dan orang tua. Kebijakan ini rencananya akan dilaksanakan pada Februari tahun depan dengan total anggaran $21,9 miliar Taiwan. Kementerian Pendidikan menegaskan bahwa UN Eksekutif akan merancang anggaran dan pemerintah akan menyiapkan semua dana dan tidak akan berdampak pada anggaran yang ada saat ini. Untuk meningkatkan hak pejalan kaki, peraturan lalu lintas baru telah diluncurkan hari ini. Kendaraan harus menjaga jarak lebih dari 3 meter dari pejalan kaki. Namun pada pagi ini lebih dari 10 taksi berkumpul mengitari MOTC dan membunyikan klakson sebagai protes. Mereka mengkritik MOTC karena rambu-rambu lalu lintas yang dibangun tidak lengkap. Hanya denda dan tidak ada fasilitas pendukung. Mereka meminta agar MOTC melakukan perbaikan. Armada taksi yang berdemo tiba di Kementerian Transportasi dan Komunikasi. Mereka menilai rambu pejalan kaki yang ada di persimpangan saat ini tidak memisahkan secara jelas antara pejalan dan kendaraan. Selain itu, tidak ada tempat parkir untuk taksi sehingga gampang dilaporkan saat mengangkut penumpang. Batas maksimal denda bagi kendaraan yang tidak berhenti untuk mendahulukan pejalan kaki dinaikkan jadi $6.000 Taiwan. Periode akumulasi poin pelanggaran diperpanjang dari setengah tahun menjadi 1 tahun. Mengendarai motor atau mobil kecil tanpa SIM didenda maksimal $24.000 Taiwan. Kendaraan yang melebihi batas kecepatan sebanyak 40 km dianggap sebagai kasus ngebut serius. Menambah 13 buah pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh warga. 你滑手机或是任意穿越马路哈，这个部分在警察这边也会做一些取缔哈。 Pada hari pertama sistem baru dapat terlihat mobil dan motor di jalan menunggu sampai semua pejalan kaki lewat baru berbelok ke kanan untuk menghindari tabrakan dengan pejalan kaki. Namun ada warga merasa selain meningkatkan denda, titik temu pada jalur khusus pejalan kaki adalah solusi yang lebih baik. 不是有那种十字路口是车子一起走、人一起走的那种，就避免人跟车接触，这样不是完全100%隔离吗？ Denda hanya merupakan solusi sementara, seharusnya dimulai dari proyek desain jalan untuk memperbaiki situasi lalu lintas secara efektif. Peraturan lalu lintas baru telah diberlakukan, pengemudi harus lebih memerhatikan peraturan untuk menghindari kecelakaan dan didenda karena melanggar peraturan. Perhatian bagi warga yang suka makanan manis. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker yang berada di bawah naungan WHO menyatakan bahwa pemanis buatan aspartam yang terkandung dalam es krim, permen karet, bahkan cola tanpa kalori mungkin dapat menyebabkan kanker. Senyawa ini akan dimasukkan dalam daftar karsinogen pada bulan Juli. Ingin makan makanan dan minuman manis tapi takut gemuk? Pilihlah cola bebas gula 0 kalori atau permen karet ekstra dan minuman Snapple Drink. Semuanya ini mengandung pemanis buatan aspartam. Namun baru-baru ini hasil diskusi antara Badan Internasional untuk Penelitian Kanker di bawah Organisasi Kesehatan Dunia mendapatkan bahwa aspartam mungkin bersifat karsinogenik bagi manusia dan hasil penyelidikan akan diumumkan secara resmi pada 14 Juli.
Asosiasi Pemanis Internasional menilai penentuan ini tidak cukup komprehensif dan akan menyesatkan konsumen. Namun menurut pedoman baru yang dikeluarkan WHO Mei lalu, konsumen juga disarankan untuk tidak menggunakan pemanis non-gula untuk mengontrol berat badan. Musim taifun segera tiba. Biro Cuaca Pusat mengadakan jumpa pers terkait prospek taifun. CWB menyatakan bahwa sejauh ini hanya 3 taifun yang terbentuk di kawasan barat Samudra Pasifik Utara tahun ini, lebih sedikit 4,3 dari standar normal klimatologi. Jumlah taifun di wilayah barat Samudra Pasifik Utara pada paruh kedua tahun ini akan berkisar normal hingga minim. Jumlah taifun yang melanda Taiwan relatif kecil dan peluang mendekati normal relatif tinggi. Setiap Juli hingga September adalah musim taifun. Terkait prospek taifun tahun ini, CWB menyatakan sejauh ini hanya 3 taifun yang terbentuk di bagian barat Samudra Pasifik Utara, berkurang 4,3 dari standar normal klimatologi. 台风侵略台湾的个数呢，最多的几率还是4到5个左右。 Jumlah taifun di wilayah barat Samudra Pasifik Utara pada paruh kedua tahun ini berkisar normal hingga minim. Jumlah taifun yang melanda Taiwan akan mendekati normal. Sedangkan untuk suhu di Taiwan dari Juli hingga September kemungkinan besar normal hingga tinggi, curah hujan normal hingga minim. Pada paruh kedua tahun ini, fenomena El Nino dapat mencapai titik tertinggi baru. Pakar meteorologi menunjukkan bahwa El Nino dan La Nina tidak ada hubungannya dengan jumlah taifun yang melanda Taiwan. Namun di bawah pengaruh El Nino, intensitas taifun tahun terkait akan lebih kuat. 它在海上的时间比较长，台风的强度就比较容易有好的发展，所以台风强度一般比较强。 Pada tahun munculnya fenomena El Nino, taifun yang terbentuk jauh dari daratan. Intensitas taifun biasanya relatif kuat dan masa bertahannya relatif panjang. Sebagian besar merupakan taifun yang bertahan lama. Warga perlu mengantisipasi bencana taifun. Karnaval Balon Udara Internasional Taiwan yang diselenggarakan selama 13 tahun berturut-turut diresmikan pagi ini di Kautai, Desa Luye, Kabupaten Taitung. Tahun ini ada 55 balon udara, termasuk 31 balon udara asing dan sebuah balon berbentuk Dewi Matsu dari Taiwan yang akan membumbung di atas lembah Hualien dan Taitung. Karnaval Balon Udara Internasional Taiwan 2023 diresmikan di Kautai, Desa Luye, Kabupaten Taitung, satu-satunya balon udara berbentuk Dewi Matsu di dunia yang didanai oleh Kuil Tian Ho Taitung melayang untuk pertama kalinya di atas lembah Hualien Taitung bersama dengan balon udara lainnya dari dalam maupun luar negeri. Ada juga balon udara Happy Ball dari Jepang yang memperagakan teknologi terbang di atas kepala penonton pada ketinggian rendah lalu melayang, membawa kejutan bagi wisatawan. Karnaval balon udara tahun ini akan diadakan selama 60 hari berturut-turut, merupakan yang terpanjang dalam sejarah. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.